Dari hasil sambung sisip yang telah saya lakukan pada bibit tanaman mangga saya, bisa kita lihat para sahabat, dari hasil sambungan saya ini sudah menyatu dengan baik seperti ini dan sudah tumbuh baik seperti ini. Jumpa lagi di channel YouTube kami. Pada video kali ini saya akan memperlihatkan kepada para sahabat pencinta tanaman buah semua, di mana yang akan saya perlihatkan nantinya di sini adalah teknik kita melakukan penyambungan pada bibit tanaman mangga kita agar nanti pendek dan cepat berbuah. Adapun teknik penyambungan yang nantinya yang akan saya perlihatkan kepada para sahabat di sini, yaitu saya akan lakukan penyambungan pada bibit tanaman mangga saya dengan metode sambung sisip. Dan ini bisa saya perlihatkan contoh dari hasil sambung sisip saya yang telah berhasil saya lakukan seperti ini. Jadi nantinya di sini saya akan perlihatkan langkah-langkah dalam kita melakukan sambung sisip pada bibit tanaman mangga kita agar nanti dari hasil sambungan yang kita lakukan bisa berhasil dengan baik. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja saya memperlihatkan kepada para sahabat pencinta tanaman buah semua cara kita melakukan sambung sisip pada bibit tanaman mangga kita. Namun sebelum saya memperlihatkan caranya, terlebih dahulu saya akan perlihatkan alat dan bahan yang perlu kita persiapkan. Yang pertama kita siapkan gunting pangkas, di mana nantinya gunting pangkas ini kita gunakan untuk memotong pada batang bibit mangga kita yang akan kita lakukan penyambungan nantinya. Kemudian yang berikutnya kita siapkan pisau, di mana untuk pisau atau alat yang kita gunakan di sini nantinya itu harus benar-benar tajam dan bersih agar nanti dalam proses kita melakukan penyambungan mudah kita lakukan dan tingkat keberhasilan dari sambungan kita nantinya bisa berhasil dengan baik. Kemudian yang berikutnya kita siapkan ikatan dan sungkupan, di mana untuk ikatan dan sungkupan nantinya di sini saya menggunakan plastik pembungkus es lilin. Ini contoh dari plastik pembungkus es lilin seperti ini, di mana dari plastik pembungkus es lilin ini saya bagi dua bagian seperti ini. Saya gunakan sebagai pengikat dan sebagai sungkupan pada enteris mangga saya, karena sistem yang akan saya lakukan nantinya di sini adalah metode sungkupan lilit. Kemudian yang terakhir kita siapkan enteris, di mana enteris yang akan kita gunakan nantinya di sini adalah enteris yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda dan sudah memiliki mata tunas pada pucuknya yang masih menonjol seperti ini. Ini bisa kita lihat para sahabat, contoh enteris yang baik kita gunakan nanti itu sudah menonjol seperti ini namun belum mekar. Dan usahakan untuk enteris yang kita ambil itu kita ambil dari pohon indukan mangga kita yang sudah produktif atau yang sudah berbuah, agar nanti dari hasil sambungan kita bisa cepat berbuah juga. Baik, itulah beberapa alat dan bahan yang sudah saya perlihatkan. Kemudian langkah berikutnya saya akan perlihatkan cara kita melakukan sambung sisip pada bibit tanaman mangga kita. Langkah pertama yang kita lakukan adalah di sini kita melakukan pemotongan dari batang bibit mangga kita yang akan kita lakukan penyambungan. Adapun untuk pemotongan yang akan saya lakukan nantinya di sini dari batas media tanam itu kira-kira setinggi kurang lebih 20 cm. Ini saya lakukan pemotongan dan kita lakukan pemotongan itu agak serong seperti ini. Setelah kita melakukan pemotongan dari batang bibit mangga kita, kemudian langkah berikutnya adalah kita ambil enteris untuk kita lakukan penyungkupan. Karena sistem sungkupan yang saya lakukan adalah sungkupan lilit, jadi untuk daun enteris di sini saya buang semua. Ini para sahabat contoh enteris yang saya lakukan pembuangan daun seperti ini. Setelah daun enteris kita lakukan pembuangan, kemudian langkah berikutnya kita ambil sungkupan yang kita sudah siapkan, lalu kita lakukan penyungkupan. Untuk penyungkupan di sini kita lakukan pelilitan itu pada enteris. Adapun nanti panjang enteris yang saya gunakan itu sekitar kurang lebih 10 cm. Jadi
Di sini saya lakukan pelilitan itu sepanjang kurang lebih 8 cm, karena nanti saya sisakan sekitar 2 cm untuk saya lakukan pengirisan enteris. Jadi saya akan lakukan pelilitan di sini. Ini contoh saya perlihatkan para sahabat cara kita melakukan pelilitan enteris seperti ini. Kita lilit. Usahakan untuk pelilitan di sini saling menutupi. Dan bagian atas enteris sini pada pucuknya itu kita agak tarik seperti ini, tarik menipis agar nanti dari mata tunas enteris itu mudah menembus dari sungkupan yang kita lakukan. Lalu kita ikat. Ini bisa saya perlihatkan para sahabat contoh sungkupan lilit enteris yang saya lakukan modelnya seperti ini. Setelah kita melakukan penyungkupan enteris, kemudian langkah berikutnya adalah kita melakukan pengirisan dari batang bibit mangga kita. Dimana untuk pengirisan di sini kita lakukan itu sepanjang atau sedalam kurang lebih sekitar 2 cm. Ini saya perlihatkan untuk pengirisan di sini kita lakukan itu mengenai sebagian kayunya. Lalu kita potong, sisakan sedikit kulitnya seperti ini. Kita potong agak menyerong. Ini bisa kita lihat para sahabat, pengirisan yang saya lakukan modelnya seperti ini. Kita lakukan itu mengenai sampai kayunya sedikit. Setelah kita melakukan pengirisan dari batang bibit mangga kita, kemudian kita ambil enteris yang sudah kita siapkan. Ini saya potong itu kira-kira batas dari sungkupan itu sekitar 2 cm, jadi saya lakukan di sini. Kemudian kita lakukan pengirisan. Untuk pengirisan di sini bagian sebelah saja kita lakukan. Ini saya perlihatkan cara pengirisan yang kita lakukan. Kita iris itu agak serong. Usahakan untuk pengirisan di sini harus benar-benar halus dan rata, tidak ada sisa-sisa irisan yang menempel. Lalu kita iris sebagian di belakangnya di sini. Ini bisa kita lihat para sahabat contoh pengirisan enteris yang saya lakukan modelnya seperti ini. Lalu kita masukkan enteris. Usahakan untuk enteris di sini apabila ukuran enteris dan batang bibit mangga kita yang kita lakukan pengirisan tidak sama ukuran, usahakan salah satu sisi rata pinggir kita masukkan seperti ini. Ini saya perlihatkan lebih jelas dari enteris yang saya masukkan pada batang bibit mangga saya modelnya seperti ini. Usahakan salah satu sisi rata pinggir seperti ini dan harus pas, tidak ada celah. Walaupun di sini ada sebagian lebihnya tidak masalah, intinya yang salah satu sisi rata pinggir seperti ini. Setelah enteris kita masukkan seperti ini, kemudian langkah berikutnya adalah kita melakukan pengikatan. Untuk pengikatan di sini kita lakukan itu dari bawah ke atas. Usahakan untuk pengikatan di sini saling menutupi kita lakukan, dan kita lakukan itu agak kencang sedikit agar nanti dari hasil sambungan kita bisa menyatu dengan baik. Baik para sahabat pencinta tanaman buah semua, inilah hasil sambung sisip yang saya lakukan pada bibit mangga saya agar nanti bisa pendek dan cepat berbuah. Dan setelah kita melakukan penyambungan seperti ini, dari sambungan kita ini kita simpan dulu di tempat yang teduh, jangan dulu kita kasih kena sinar matahari langsung. Dan di sini juga untuk perawatan selanjutnya adalah tinggal kita menjaga dari media tanamnya jangan sampai mengalami kekeringan, karena apabila mengalami kekeringan nantinya untuk sambungan kita bisa mengalami kegagalan atau bahkan bisa mengalami kematian dari bibit mangga kita yang kita lakukan penyambungan ini. Kemudian yang berikutnya saya akan perlihatkan contoh dari hasil sambung sisip saya yang saya lakukan pada bibit tanaman mangga saya yang telah berhasil saya lakukan. Ini saya akan perlihatkan contoh dari hasil sambung sisip yang telah saya lakukan pada bibit tanaman mangga saya. Bisa kita lihat para sahabat, dari hasil sambungan saya ini sudah menyatu dengan baik seperti ini dan sudah tumbuh baik seperti ini. Ini lagi satu yang sudah berhasil juga saya lakukan.
dengan metode sambung sisik, di mana pertumbuhan dari enterisnya juga ini sangat baik. Baik para sahabat pencinta tanaman buah semua, demikianlah apa yang sudah saya perlihatkan cara kita melakukan sambung sisik pada bibit tanaman mangga kita, agar nanti dari bibit tanaman mangga kita bisa pendek dan cepat berbuah. Semoga dengan apa yang sudah saya perlihatkan ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Salam sukses selalu. Salam pencinta tanaman buah.